Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So teman-teman semuanya, untuk Altcoins Update hari ini kita tambal 3 update sekaligus. Salah satunya adalah Wormhole yang kebetulan kita bahas sekitar 5 harian lalu untuk kita berikan perkembangan atau update terkini ya daripada si Wormhole itu sendiri. Kira-kira udah sejauh mana sih dari terakhir kali kita update teman-teman. Kemudian ada beberapa request dari kalian juga, salah satunya adalah Notcoin ya, bingung cari posisi keluarnya. Yuk kita review ya. Yuk kita review. Dan salah satunya lagi adalah Ethena ya. Ethena juga sama halnya cukup menarik kalau menurut saya sih untuk kita discuss teman-teman, karena sebenarnya menurut saya sih masih ada peluang. Dan nanti kita bisa discuss lebih lanjut. Alright, so let's start with total 3 terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ngomongin altcoins-nya ya kita harus lihat dulu gambaran besarnya ya, money flow yang masuk ke total 3 itu kira-kira seperti apa. Kalau kita ngelihat total 3 sejauh ini masih sama dan on track dengan previous update. Yang menarik sebenarnya kalau dari perspektif weekly ya, kita ngelihat dia berhasil breakout dari sini. Per close candle dia berhasil break, main di atasnya itu udah bagus banget gitu loh. Bahkan weekly ini kalau misalnya kalian lihat ini 2 harian 9 jam lagi gitu kan, which is nanti di hari Minggu Senin pagi jam 7 close candle untuk time frame weekly kelihatannya bagus gitu kan, forming some bullish candle di situ. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari daily cuma satu doang concernnya yang saya bisa lihat di sini adalah you can see that there is a probability for si total 3 ini naiknya tuh bersifat terbatas teman-teman ya, membentuk semacam ascending channel ya. Jadi kita ngelihat dia naik, nanti at some point I don't know ya apakah dia bisa mengalami rejection atau tidak gitu, tapi ya ekspektasi kita adalah terus dia menguat. Karena kalau kita ngelihat secara struktur, katakanlah ya kita mengabaikan semua pola yang terbentuk secara struktur, yang kita lihat cuma satu teman-teman, yaitu high, low, higher high, dan potensi untuk higher low, which is soon ada potensi atau ekspektasi seperti ini gitu ya. Nah sebenarnya akan jadi jauh lebih baik kalau misalkan dia bisa nanjaknya dalam keadaan impulsif, which is kalau kita ngelihat saat ini dia naiknya hanya terbatas saja membentuk semacam channel. Nah ini kurang begitu bagus, dan kalau kita pengen lihat pergerakan yang lebih bullish lagi maka minimal sebenarnya saya pikir total 3 harus berhasil closing di atas area ini dulu. Ya, ini kalau misalkan valid, dia closing di atasnya, wah ini harusnya ngebuka opportunity untuk kita nanjak lagi sampai kisaran range area 782 billions of dollar ya. Ini harusnya menjadi next target kita, karena kalau misalkan kita balik lagi ya, kita simplify, kita permudah, kita sederhanakan, jatuhnya seperti ini, up, pullback, and then possible up gitu loh, which means ya next target yang paling deket ya adalah di previous high-nya dulu aja. Dan ini artinya secara merata atau secara tidak merata kita nggak tahu nanti kira-kira altcoins mana yang bakal kebagian money flow lebih signifikan gitu ya. Tapi yang pasti ya harusnya minimal ya mungkin 60-70% bakal kebagian money flow gitu ya. Jadi jangan sampai kayak waktu meme coin tuh ya, meme coin semua yang pumping, yang lainnya pada nggak ikut-ikutan gitu kan. Nah itu yang sangat disayangkan gitu loh kalau sampai itu terjadi. Nah berikutnya tidak kalah penting USDT dominance ya. Previously kita update USDT dominance itu sekitar I don't know ya guys, mungkin wait a minute. Biasanya sih kalau saya update itu saya update-nya per ini ya, lebih kurang kayak per altcoins. Nah, itu sekaligus saya bahas seputar USDT dominance ya. Tapi saya lupa terakhir kali saya review itu di mana, teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan yang kalian udah pernah melihat langsung ya, kalau misalkan kita update USDT dominance, yang membuat saya menarik itu adalah satu, kita ngelihat dia naiknya cenderung korektif, which means kalau kita ngelihat dari sini dan kalian zoom in, ini jatuhnya tuh berpotensi membentuk bearish flag pattern. Nah, kalau bearish flag pattern turun, naik sekali 2 kali and then boom ya, which is ekspektasinya adalah turun gitu loh. Nah, prosesnya sendiri sekarang belum langsung ke sana, ada kemungkinan kita ngelihat seperti ini gitu kan. Ya, tapi overall kalau misalnya kita tarik secara keseluruhan, ya kalian bisa perhatikan gitu loh, bahwa technically saat ini secara struktur itu kecenderungannya sudah bearish, right? Seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ya ekspektasi kita kalaupun dia naik di sini ya sekedar untuk dia pullback saja dan meneruskan pelemahan. Kalau demikian artinya apa? Ya artinya USDT-nya itu flow-nya kembali masuk ke dalam market, entah itu ke Bitcoin, entah itu ke Ethereum, entah itu ke altcoins dan lain sebagainya. Jadi ini juga penting gitu ya.
Dalam artian, kalau kita ngelihat progresnya saat ini sih udah cukup oke. Dari perspektif weekly juga closingnya kemungkinan akan dalam keadaan bearish, which is hanya tinggal 2 harian lagi. Kelihatannya akan lebih mudah ya untuk itu terrealisasi. Mudah-mudahan sih demikian. Kalau misalkan kita bisa closing dalam keadaan bearish, artinya kita mendapatkan validasi untuk dia meneruskan pelemahannya lagi ya. So the bearish trend untuk USDT dominance masih berlanjut dan otomatis akan menjadi bullish untuk total 3, total 2 dan bahkan total 1. Sekiranya seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, itu sedikit update ya. Paling tidak kalau kita ngelihat total 3 sih lumayan optimis lah dari progres total 3 selama 3-4 hari terakhir ya. Kita ngelihat perkembangan yang cukup bullish, jadi harusnya sih cukup optimis untuk kita ngelihat market stay dalam keadaan bullish. Alright, so the first one altcoins yang akan kita update hari ini adalah WUSDT alias wormhole. Last time saya update ini ke teman-teman, progresnya itu bisa dibilang masih berada di kisaran harga $0.592. Per hari ini wormhole itu udah ada di $0.72, which means kenaikannya dari 0,59 ke sekarang itu lebih kurang sudah 23%. Harusnya sih cukup bagus teman-teman sekalian, karena kita ngelihat dia berhasil breakout juga dari ascending triangle, ada proses retest yang proper dan dapat bullish candle yang sangat impulsif. Ekspektasi saya adalah kita hilangin ascending triangle-nya. Ekspektasi saya adalah all of this adalah part of consolidation. Jadi dia melakukan akumulasi. Di sini ada double bottom and then possible untuk break and retest and then boom ya, meneruskan penguatannya lagi. Kalau misalkan wormhole nanjak, the only target range yang bisa kita lihat itu adalah di kisaran $1.35, which means kalau dari harga saat ini aja tuh berpotensi up to 2 kali teman-teman sekalian. Ya, tapi dengan catatan ya wormhole-nya juga harus breakout dalam keadaan impulsif. Ya, kalau dia breakoutnya tipis, ya bisa saja nanti pada satu titik seperti di area ini, kalian bisa lihat terdapat yang namanya fair value gap atau imbalance. Ya, bisa aja dia mengalami rejection lagi gitu kan. Jadi dia naik, kena reject lagi, dia turun lagi dan bla 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 gitu ya. Tapi overall ya teman-teman pasti nanti akan bakal melihat kayak, wah ini kayaknya ngebentuk pattern nih ya kan. Ini ada pattern kalau nggak salah, saya lupa ya, Adam and Eve, bener. Kalau misalkan satu kan adalah cup and handle nih teman-teman sekalian. Jadi kita ngelihat progres atau pergerakan polanya itu membentuk seperti sebuah cangkir. Nah, adapun sebaliknya setahu saya sepertinya ya Adam and Eve pattern. Is it? Yes, indeed teman-teman sekalian. This one ya. Jadi kita ngelihat dia turun, membentuk sebuah segitiga, and then dia di sini ya bisa dibilang membentuk semacam setengah lingkaran gitu ya. Jadi jatuhnya kayak gini. Nah, ini kalau katanya nih Adam and Eve pattern ya. Berarti pattern kebangkitan lah ya. Mudah-mudahan dia bisa valid dan breakout gitu. Ya mudah-mudahan. Ya, tapi sebenarnya terlepas dari patternnya aja, buat saya sih yang lebih penting adalah bagaimana dia turun agresif, di sini konsolidasi, turun, tidak mampu create lower low, lalu dia perlahan-lahan kembali nanjak ke atas dan testing area resistance-nya. Jadi buat saya sederhananya adalah all of this process merupakan transisi teman-teman untuk possible nanjak. Itu aja ya, kita bikin ini lebih sederhana gitu loh, nggak perlu tambahin pola-pola yang ribet teman-teman sekalian ya, karena kita bukan penjahit juga kan, harus ngelihat pola buat menjahit gitu. Tapi ya in the end, ya kalau buat saya pribadi sih ngelihat transisi ini udah lebih dari cukup untuk ngasih saya idea bahwa ada possibility untuk wormhole kembali nanjak. Tinggal PR-nya salah satunya adalah kalau kita ngelihat dari time frame kecil seperti 4 jam adalah bagaimana dia bisa nggak nih istilahnya breakout terhadap previous high point-nya ini gitu loh ya. Ya kalau di sini saya extend ke samping lebih kurang ya di area ini ya, di kisaran 0,76. Ya 765 lah lebih kurangnya. Nah, geser sedikit. Saya tambahin sedikit box di sini biar teman-teman bisa perhatikan di mana range area resistance-nya. Udah, itu aja teman-teman yang kita perhatikan. Dan kalau kalian lagi ada ongoing position terhadap wormhole gitu ya, misalkan kalian lagi long gitu, ya udah kalian lihat aja sekarang secara struktur posisi wormhole masih dalam keadaan bullish gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal di manage dan di maintain saja gitu loh. Kalau kalian udah ada posisinya. Kalau misalkan belum gimana Vin? Ya saran saya sih mungkin lebih baik ya antara kita menunggu seandainya di sini dikasih rejection, ya kamu masuklah pada saat dia dalam keadaan discount gitu loh ya. Waktu ketika dia dalam keadaan pullback gitu. Kalau sekarang jatuhnya kamu chase the market ya. Kamu berharap kamu beli dari sini dan dia terus naik gitu ya.
Ya, which is susah gitu loh. Kenapa? Karena dindingnya sudah dekat. Which is time frame daily kalau kalian bisa lihat ini dindingnya di kisaran $0.74. Kalau di sini $0.765. Kita tambahin dikit teman-teman sekalian. Ya, itu bisa jadi satu pertimbangan untuk kalian perhatikan di wormhole. Kalau misalkan kalian masih interested dengan wormhole, kalau buat saya pribadi mungkin alangkah lebih baik either kalian tunggu pada saat dia mengalami pullback atau discount gitu ya. Katakanlah dia mengalami rejection dari situ, kamu masuk tuh saat diskon, bukan masuk saat harganya udah tinggi gitu. Atau teman-teman sekalian, kalau misalkan kita beruntung dan kita mendapati wormhole langsung breakout, maka nggak ada masalah. Kita bisa juga masuk pada saat dia retestnya. Itu bisa menjadi satu alternatif pilihan untuk teman-teman execute. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas sedikit tentang progres daripada Ethena. Ethena salah satu yang cukup menarik. Some of you harusnya udah notice juga kalau di sini terbentuk yang namanya inverted head and shoulders, which is kita udah ngelihat dia breakout dari neckline-nya dengan cukup baik. Ya, di sini ada neckline-nya udah berhasil di breakout dalam keadaan yang cukup baik seperti ini. So, ya, ekspektasi seperti ini gitu. Ya, kita ngelihat secara strukturnya oke kok, nggak ada masalah sama sekali. Dia creating higher high, dia creating higher low, dia creating higher high. Kalaupun pullback possible untuk jadi higher low-nya. Which means teman-teman sekalian, sebenarnya kalau menurut saya saat ini belum bisa dibilang terlambat gitu ya. Kenapa? Karena Ethena kamu bisa lihat dia nanjak impulse, pullback, right? Breakout, retest, breakout, pullback and retest, ya ekspektasi seperti ini gitu. Mudah-mudahan dia nanjak gitu. Ya balik lagi kayak tadi, posisinya adalah turun, kemudian transisi. Nah, ya, mudah-mudahan transisinya valid dan dia bisa mengkonfirmasi. Kalau saat ini sebenarnya buat teman-teman yang berencana untuk follow up Ethena, menurut saya sih punya kesempatan yang cukup menarik. Kita bisa ngelihat dari progres dari time frame kecilnya. Ya, katakanlah kalian menggunakan time frame seperti 4 jam deh gitu. Kita bisa lihat di manakah area-area yang kita bisa consider sebagai resistance yang strong. Which is sebenarnya kalau di sini kita ngelihat itu ada di kisaran area 9,37 ya, 0,937 maksud saya. Di mana di sini ada fake out nih yang terjadi teman-teman sekalian gitu ya. Nggak ya bisa dibilang cukup oke lah. Katakanlah kita naik time frame ke 8 jam gitu. Atau misalnya kita naik time frame ke 12 jam. Nah, ini lebih enak teman-teman. Kita bisa lihat dengan clear di sini terjadi fake out ya. Di sini juga terjadi fake out. Nah, sekarang kita lagi testing nih ke area yang sering banget adanya fake out gitu. Apakah ENA bisa begini? Ya, sangat possible juga gitu loh. Pada intinya kita pahami bahwa all of this strukturnya itu adalah dalam keadaan struktur bullish gitu. Baru saat ini kita ngelihat retracement-nya itu sebatas 50% retracement saja. Ya, kalau kita lihat posisinya kayak gini, orang bilang apa? Ini dead cat bounce gitu kan. Jadi kamu ngelihatnya, wah ini turun nih, ini dead cat bounce gitu loh, potensinya begini gitu kan. Ya tapi kalau misalkan dibalik lagi ya kamu akan lihat, oh ini potensinya bukan dead cat bounce ya, tapi melainkan dead cat rebound mungkin ya, jatuhnya gitu teman-teman ya. Atau alive cat rebound ya, lebih kurang kayak gini. Ya, so kita bisa lihat di sini adalah area support resistance-nya dia. Ya, PR-nya sih mungkin PR Ethena kalau menurut saya saat ini adalah memberikan konfirmasi aja ke kita bahwa dia masih bisa rebound. And salah satu yang kita butuhkan untuk memvalidasi itu semua adalah ketika Ethena berhasil men-take out high point terdekatnya. Itu dulu. Atau kalau teman-teman tipikalnya yang wah, gue lihat pattern ini nih, gue lihat trend line nih dan bla 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 bla, itu juga nggak masalah gitu. Tapi kalau mau kita sederhanakan teman-teman, sekarang tekanan jual masih kuat, kita ngelihat dia masih berusaha create lower low, maka cukup sederhana, tunggu sampai Ethena minimal break dari previous high point ini dulu. Kalau misalkan dia udah break, di pullback atau retrace-nya atau retest-nya, itu jadi kesempatan buat kita masuk. Kalau belum, ya sabar. Takutnya apa teman-teman? Masih bisa turun. Dan kalau masih bisa turun, ya tidak menutup kemungkinan kamu bisa dapat diskon yang lebih murah. Karena overall trendnya kan swingnya seperti ini. Ya who knows kalau misalkan minimal kita bisa ngetes sampai kisaran area order blocknya di kisaran $0,9. Ya bukan berarti tidak mungkin, bahkan menurut saya masih sangat mungkin untuk itu terjadi. Alright, karena perhatikan lagi, we have descending triangle pattern ya, which is kalau misalkan kita ngelihat sekarang sudah semakin tersqueeze, anytime soon Ethena akan dipaksa untuk make a move, either dia breakout ke atas atau dia breakdown dan testing terhadap area order block, sekiranya seperti itu ya. Itu perlu teman-teman perhatiin. Nah, terakhir nih teman-teman sekalian untuk Notcoin ya. Ini Notcoin sebenarnya koin baru.
berada di jaringannya Toncoin ya teman-teman sekalian. Notcoin saat ini lagi viral, lagi lumayan booming ya, kayak everybody knows about Notcoin. Di awal semua ngomongin sell the Notcoin, and turns out Notcoin masih terus menguat lagi. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat dari launching ke sekarang aja itu udah naik sekitar 2x lagi lebih kurangnya, 188%. Kalau dari bawah kalian dapat barang dan kalian belum jual, guess what? You have 2,700% gain, which is 27x teman-teman. Ya, kalau kita ngelihat dari segi struktur, seandainya kamu bertanya exitnya di mana gitu loh, ya kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian. Ini nggak ada bedanya sama istilah don't catch a falling knife. Ya, kamu ngelihat dia turun lagi kencang, ya udah nggak apa-apa. Jangan langsung buru-buru buy gitu loh. Nah, pada prinsipnya kalau saya balik lagi naik, lagi kencang, ya jangan buru-buru lepas juga gitu. Ya sebenarnya sih kalau teman-teman nggak mau being greedy, gampang banget ya. Ketika ada kenaikan mungkin sekitar I don't know ya, karena setiap orang tingkat greedy-nya itu kan beda-beda. Tapi kalian bisa melakukan exit secara berkala, DCA out, cicil keluar, cicil keluar, cicil keluar. Itu adalah satu buah mungkin trik supaya kita nggak terlalu resah gitu ya. Dalam arti kita ada profit nih di meja. Ya kayak teman-teman datang ke kasino lah ya. Kalau kalian datang ke kasino, kalian misalnya berjudi gitu kan. Terus kalian profit nih, kalian untung. Kalian baru dikatakan bener-bener menang kalau kalian berhenti bermain. Bener nggak teman-teman sekalian? Jadi ya, apakah exit di sini oke? Apakah exit nanti saat dia breakdown itu oke? Gitu kan. Kalau misalnya mau being objective, saya ngomong sama teman-teman, di sini kalian bisa perhatikan ya. Ada satu cara yang biasa saya gunakan. Either kalian gunakan exponential moving average, which is itu cukup mudah untuk digunakan buat kalian yang nggak terlalu paham seputar struktur, seputar high and low candle dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya buat kalian yang paham, perhatikan baik-baik. Ya, saya akan buat replay supaya kalian punya pemahaman lebih gampang. Kita lihat per kondisi harga mengalami breakout, oke? Which is dia breakout, dia start creating higher high. Nah, teman-teman perhatiin, cukup perhatikan satu saja, low candle previous day. Nah, oke, this is low candle previous day. Let's have a look, teman-teman. Dia create higher high lagi. Kita geser low candle previous day. Saya marking dengan low ya. Kita lihat lagi next day-nya dia create higher high lagi. Kuncinya satu, dia harus close higher. Ya, dia harus close lebih tinggi. Kamu geser lagi. That's it. Kamu lihat lagi berikutnya. Oh, next day-nya dia nanjak lagi. Bayangin kalau teman-teman udah close lebih early. Penyesalan pasti. Ya, maksudnya gimana, Vin? Kalian ikutin, buntutin. As long dia create new low level, katakanlah seperti ini. Oke, dia start konsolidasi. Dan dia mulai breakout lagi, right? Ketika dia breakout, kamu ambil the closest low point-nya, which is sebenarnya masih di sini sih, nggak ada masalah kalau kalian nggak mau geser gitu ya. Tapi kalau kalian mau menjadi lebih agresif, ya udah, aku geser ke sini deh. Nah, ya, the recent low dari strong bull candle itu. Kita lihat berikutnya lagi. Wow, nice banget. Dia nanjak lagi. Oke, aku geser lagi ke sini. Ya. Artinya apa? Artinya selama dia nggak break dari low point itu, buat apa kamu exit? Itu loh. Ya, bayangkan teman-teman. Vin, tapi kalau misalkan nanti dia turun begini, gue jadi kecewa gitu kan. Kenapa nggak gue lepas di sini? Lah, emang kamu tahu dari mana kalau di sini dia akan mencapai topnya? Karena kalau kamu betting, katakanlah ya, kita ulangi prosesnya mulai dari sini. Wah, dia naik, udahlah gue lepas. Next day-nya dia naik lagi, kamu kecewa. Next day-nya dia naik lagi, kamu tambah kecewa. Next day-nya dia naik lagi, kamu tambah kecewa. Bener gak? Pada akhirnya teman-teman, ya kalaupun misalkan contoh, Vin, ada loh metode menggunakan Fibonacci extension atau misalkan Fibonacci external gitu ya. Jadi kita pakai misalkan di sini, terus kita tarik 1618. Kemudian cari yang berikutnya, katakanlah di 2,618 gitu kan. Bisa teman-teman, kamu menggunakan itu. Bahkan, you know what? Ini pun di breakout. Which means kamu bisa memaksimalkan gain kamu lebih signifikan lagi. Ya, itu satu cara yang kamu bisa gunakan dengan pengetahuan sederhana, only by using daily candle. Kalian cari low candle-nya di mana. Kapan nih boleh digeser lagi gitu kan. Ini kalau kita bilang namanya bahasanya trailing stop loss gitu. Jadi kamu pasang protective stop loss. Ya, per kondisi saat ini saya bisa bilang kita masih berada di dalam
in sidebar, time frame daily only ya. Kalau misalnya kamu zoom in, kamu lihat di sini ada konsolidasi kecil. Bisa dibilang membentuk pennant, ya kan? Ada orang begini juga kan, wah ini bullish pennant nih. Pada intinya satu teman-teman, no higher high, no lower low. So, selama dia konsolidasi, good. Berarti ada kemungkinan dia masih bisa meneruskan penguatannya lagi. Nah, baru kemudian kita gunakan deh time frame kecil ya buat teman-teman yang mungkin udah lebih profesional atau teman-teman yang dari segi technical analysisnya udah lebih jago gitu kan. Ya udah deh, kalian coba untuk tambahkan konfirmasi lagi menggunakan time frame lebih kecil. Kalian lihat dulu nih, mana nih previous low-nya? Oh, previous low-nya di sini nih ya. Ya sebenarnya nggak di situ sih karena dia belum create higher high ya. Which is technically I think previous low harusnya di sini. Nah, ini previous low-nya. Right? Selama itu low-nya nggak di breakdown, ya udah kalian aman gitu loh. Dalam tanda kutip bisa aja dia seperti ini lagi dan meneruskan penguatannya lagi. Gitu teman-teman sekalian. Alright? So, ya itu bisa update yang bisa saya berikan ke teman-teman seputar Notcoin ya. Masalah exit sebenarnya exit timing ya. Ini balik lagi teman-teman. Exit itu ada dua. Mau based on timing atau mau based on area atau location gitu ya. Kalau kalian area atau location, well technically satu yang bisa digunakan yang mudah untuk digunakan ya bagi teman-teman yang mungkin merasa gue pemula nih dan lain-lain ya. Itu bisa menggunakan Fibonacci external seperti yang tadi saya bilang. Which is 2618 ya udah exit lagi 50%, exit lagi 50% portion. Bisa kayak gitu. Atau buat teman-teman yang tipikalnya based on timing, simpelnya adalah selama low ini tidak di breakdown, gua akan tetap keep barang gua. Kira-kira seperti itu ya. Kalaupun di breakdown yang udah lebih jago gitu ya, wah dia breakdown nih, oke, nice, you know what, ini adalah pullback atau retracement itu adalah part of uptrend ya, which is kalau kita bilang part of uptrend itu maksudnya gimana ya, simple teman-teman. Kalau kamu ngelihat ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, ya tetap dia bisa naik lagi. Intinya seperti itu ya. Exit dulu saat breakdown nggak masalah, nanti re-entry lagi ketika kamu ngelihat ada potensi reversal, bisa dilakukan. Itu juga sama teman-teman. Oke, so that's the update for altcoins, total 3 USDT dominance dan juga Wormhole, Ethena, serta Notcoin. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Don't forget to leave the likes button, especially di previous video ya. Kalau misalkan Bitcoin tuh, saya udah bilang sama teman-teman ya, kalau kalian bisa support di Bitcoin video update, bisa mencapai 750 likes button, dan kita bakal ngelakuin live streaming teman-teman sekalian di weekend ini. Oke? Can't wait to see you guys again di live streaming. Udah lama ya kita nggak live streaming juga. Semoga kalian bisa support dan semoga YouTube video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. God bless to you all. Cheers and happy weekend guys. Bye-bye.